Kaisar Naga Abadi Chapter 4371 Bahasa Indonesia. Bab 4371, Air Mata Abadi 5 Elemen. Saudara Luming, lama tak berjumpa. Aku sangat merindukanmu. Gelembung itu tergantung langsung di leher Luming, seperti di masa lalu. Ahem, Bubble, jadilah pendiam, jadilah pendiam. Kamu sudah dewasa sekarang, kamu berbeda dari sebelumnya. Luming segera terbatuk beberapa kali, wajah tuanya sedikit memerah. Saudara Luming, jika kamu tidak suka gelembung, maka gelembungnya akan lebih kecil. Gelembung-gelembung muncul dari leher Luming dan cemberut. Wajah mungilnya yang imut dipenuhi dengan kesedihan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa saya tidak menyukai gelembung? Luming mengusap kepala Bubble dan segera mengganti topik pembicaraan. Bubble, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Aku sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda, bukan? Dia berada dalam dirinya saat ini, namun gelembung-gelembung dapat mengenalinya sekilas dan bahkan menolongnya secara langsung, menyinggung suku manusia surgawi. Hal ini membuatnya sangat penasaran. Dandan yang memberitahuku, kata Pao Pao. Dandan. Saat menyebut kata Dandan, hati Luming langsung hancur. Dia berkata, Bubble, bagaimana kabar Dandan dan yang lainnya? Keluarkan mereka dan lihatlah. Bubbles mengangguk. Dengan lambaian tangannya, jiwa Dandan dan Ling Yue muncul di udara. Kedua jiwa mereka tertutup mata, dan jiwa mereka diselimuti lapisan rune. Pada saat yang sama, mereka juga diselimuti oleh kekuatan ruang waktu. Tampaknya situasinya tidak baik. Dandan menggunakan arai untuk melindungi jiwanya, dan kemudian, dengan kekuatan ruang waktu milikku, untuk sementara menekan kekuatan pembatasan dalam jiwanya. Namun, itu tidak akan ditekan lama. Paling lama, dalam 3 tahun, jiwa mereka juga akan berubah menjadi abu. Kata Pao Pao, apa? Itu hanya bisa ditekan selama 3 tahun. Hati Luming bergetar dan ekspresinya berubah lebih buruk. Dia akan menghilang dalam 3 tahun. Apakah tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Luming bertanya. Ya, Dandan memberitahuku sebuah metode sebelumnya. Kata Pao Pao. Dandan akan memberitahu Anda sebuah metode. Mungkinkah Dandan sudah menduga hal ini? Luming bertanya. Ya, sebenarnya, Dandan sudah mengantisipasi hari ini sejak kamu terlibat dengan Istana Surgawi. Setelah itu, mereka dikendalikan untuk memasuki kota abadi tertinggi dan Dandan mulai bersiap. Suatu kali dia kebetulan bertemu denganku dan menceritakan situasimu. Dia mengatakan bahwa suku manusia surgawi pasti akan menggunakan mereka untuk berurusan denganmu, Saudara Luming. Itulah sebabnya dia punya rencana cadangan. Dia telah menyiapkan formasi dalam jiwanya dan jiwa Saudari Yue terlebih dahulu. Dia memintaku untuk membantu mereka dengan kekuatan ruang waktu untuk memberi mereka waktu. Aku serahkan sisanya padamu. Kata Pao Pao. Apa yang Dandan inginkan dariku? Luming bertanya. Dandan mengatakan kepadaku bahwa sebelum memasuki kota abadi tertinggi, dia telah membaca banyak informasi. Ditambah dengan pengalaman yang diwariskan oleh para senior klan kura-kura surgawi di dunia, dia tahu bahwa ada harta karun yang disebut air mata abadi 5 elemen di Gunung Surgawi di Istana Bintang-Bintang Surgawi. Selama kamu mendapatkan air mata abadi 5 elemen, kamu dapat menyimpannya. Kata Pao Pao. Para pendukung Istana Bintang Surgawi, air mata abadi 5 elemen. Mata Luming bersinar dengan kilau yang menakjubkan. Dia harus mendapatkannya. Dandan, orang ini, memang seekor rubah tua yang licik, meninggalkan jalan keluar untuknya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mati semudah itu? Dandan sudah menyiapkan bagian depan, jadi dia pasti akan menyelesaikan sisanya. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku berencana untuk segera berangkat ke Istana Bintang Surgawi untuk mencari air mata abadi 5 elemen. Kata Luming. Tuan muda, saya akan pergi bersama Anda. Qiu Yue segera berkata. Saudara Luming, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Bubbles langsung berkata. Sikap mereka sangat tegas. Jelas bahwa Luming tidak bisa menolak mereka. Saudara Lu, bagaimana dengan ini? Aku akan tinggal di sini dan membantumu menyempurnakan pil purba.
Yeling berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tinjunya, merasa sangat bersyukur. Yeling mengenalnya dengan sangat baik. Tingkat kultivasi Lu Ming saat ini masih sedikit lemah. Dia hanya seorang kaisar dewa tingkat 8. Hanya ketika dia berhasil mencapai kaisar dewa tingkat 9, dia akan benar-benar kuat dan tidak takut pada siapapun. Akan tetapi, jika Lu Ming ingin menerobos ke kaisar surgawi tingkat ke-9, ia akan membutuhkan terlalu banyak pil sunyi sepi. Jumlahnya 12 miliar. Karena mereka semua telah pergi ke pemuka-pemuka bintang surgawi untuk mencari air mata abadi 5 elemen, siapa yang akan membantu Lu Ming memurnikan pil tersebut? Apa yang digunakan Lu Ming untuk menerobos? Yeling sangat memahami hal ini. Itulah sebabnya dia tidak mengatakan bahwa dia ingin mencari air mata abadi 5 elemen bersama mereka. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia akan membantu Lu Ming memurnikan pil. Ini merupakan bantuan yang sangat besar bagi Lu Ming. Lagi pula, tidak banyak waktu tersisa sebelum mereka meninggalkan tingkat kedua kota abadi tertinggi. Saudara Lu Ming, saya juga punya beberapa tungku alkimia di sini. Anda boleh memilikinya. Dengan lambaian tangan gelembung, setumpuk besar tungku pil terbang keluar. Jumlahnya tidak kurang dari 300. Sungguh mengejutkan bahwa Bubbles sendiri memiliki begitu banyak tungku pil. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa tenang. Kekuatan ruang waktu terlalu misterius. Mungkin itu bukan serangan terkuat, tetapi itu sangat misterius dalam aspek lain. Dengan kekuatan ruang waktu, akan jauh lebih mudah baginya untuk mendapatkan tungku pil daripada orang lain. Tuan muda, saya juga punya di sini. Qiu Yue juga mengeluarkan tungku pilnya. Qiu Yue tidak memiliki banyak tungku pil, hanya sedikit lebih dari 100. Lu Ming tidak berdiri di sana dengan sopan. Dia menerima semuanya dan memberikannya kepada Yeling. Dengan kuali pil sebanyak itu, dia seharusnya bisa mengumpulkan cukup banyak pil primal dalam 10 tahun. Sekalipun itu tidak cukup, itu tidak terlalu jauh. Saudaraku, aku serahkan tempat ini padamu, kata Lu Ming. Aku baik-baik saja. Ada 4 pohon besar di sini. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Yeling tersenyum. Kalau begitu, aku permisi dulu. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan memberi perintah kepada keempat pohon besar itu. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu sambil membawa gelembung-gelembung dan Qiu Yue. Setelah mereka bertiga pergi, mereka sengaja membocorkan keberadaan mereka kepada suku manusia surgawi. Dia melakukan ini untuk mencegah suku manusia surgawi mengumpulkan kekuatan mereka untuk menyerang urat bumi di masa mendatang. Keempat pohon raksasa mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Namun, setelah dia pergi, orang-orang dari suku manusia surgawi tidak perlu berusaha keras dan mengambil risiko menyerang urat bumi. Dalam hal itu, Yeling dapat memurnikan pil terpencil di sana dengan tenang. Itu terkait dengan apakah dia bisa menembus ke tingkat ke-9 Kaisar Dewa di masa depan. Dia tidak bisa ceroboh. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya tiba di ruang terbuka. Qiu Yue dan gelembung telah melintasi penghalang ruang, jadi mereka secara alami mengetahui bagian ruang mana yang lebih lemah. Ruang di sini lebih lemah dan lebih mudah untuk menembus penghalang. Aku pergi dulu. Paoba berteriak. Dengan lambaian tangannya, ruang di sekitar mereka terkoyak dengan kuat. Saudara Lu Ming, aku pergi dulu. Gelembung melangkah maju dan menghilang ke dalam kehampaan. Jelas, dia sudah memasuki istana bintang lain. Tuan muda, Anda duluan. Qiu Yue memandang Lu Ming. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Kekuatan terlarang meledak dan telapak tangannya seperti pisau, menebas ke bawah. Tidak seorang pun diizinkan membawa orang lain saat mereka melewati penghalang istana bintang. Hanya siapapun yang berhasil menerobosnya yang bisa melewatinya, dan tidak ada orang lain yang bisa. Jika gelembung itu pecah, dialah satu-satunya yang bisa pergi. Dia tidak bisa membawa Lu Ming dan Qiu Yue. Jika Lu Ming dan Qiu Yue ingin pergi, mereka hanya bisa melakukannya sendiri. Heilah, telapak tangan Lu Ming menebas ke bawah dan kekosongan pun terbelah. Kaisar Naga Abadi Chapter 4372 Bahasa Indonesia.
Bab 4372, Gunung Abadi yang Menyala-nyala. Mengingat kemampuan Luming saat ini, tidak sulit baginya untuk menembus penghalang antara Istana Bintang. Dia menemukan bahwa selama seseorang memiliki kecakapan tempur Dewa Kaisar tingkat ke-9 dengan kecakapan tempur bintang 5, mereka akan mampu menembus penghalang ruang angkasa berbintang. Luming melangkah maju, melangkah ke celah angkasa, dan menghilang. Saat berikutnya, Luming mendapati dirinya di tempat baru. Ini pastilah Istana Bintang Keberanian Surgawi. Luming merenung. Tentu saja ini bukan pendukung Istana Bintang Surgawi. Pendukung Istana Bintang Surgawi tidak berada di sebelah Istana Bintang Surgawi. Seseorang harus melewati beberapa Istana Surgawi lainnya untuk mencapai pendukung Istana Bintang Surgawi. Gelembung sudah menunggu di sana. Pada saat ini, kekosongan di samping menyebar dan sosok Qiu Yue muncul. Kemudian, mereka berubah menjadi beberapa berkas cahaya dan meninggalkan tempat itu, mencari titik lemah ruang Istana Bintang Keberanian Surgawi. Lingkungan di sini tidak jauh berbeda dengan Istana Bintang yang perkasa di surga. Luming mengamati sambil terbang. Lingkungan Istana Bintang yang pemberani tidak jauh berbeda dengan Istana Bintang yang perkasa. Auranya hampir sama. Itu juga dipenuhi dengan ki kehancuran yang pekat. Kadang-kadang seseorang bahkan dapat melihat urat tanah. Tak lama kemudian, mereka tiba di titik lemah di angkasa. Mereka terus menerobos kekosongan dan memasuki Istana Bintang berikutnya. Begitu saja mereka melakukan beberapa putaran dan akhirnya tiba di markas besar Istana Bintang Surgawi. Dalam perjalanan, Luming bertanya kepada Qiu Yue dan Gelembung tentang apa yang telah terjadi pada mereka selama periode ini. Mereka berdua memang memperoleh kesempatan besar. Qiu Yue memasuki kediaman abadi di Istana Abadi tertinggi dan memperoleh kesempatan besar. Kultivasinya meningkat pesat, dan dia mengembangkan hati suci 9 lubang, 8 di antaranya telah dikembangkan, sehingga kekuatannya meningkat pesat. Luming tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak mengherankan jika kultivasi Qiu Yue telah mencapai tahap ke-9 alam Dewa Kaisar meskipun dia tidak memperoleh banyak kuali alkimia. Itu ada hubungannya dengan peluang di tempat tinggal abadi ini. Pertemuan Bubbles di Istana Abadi Agung adalah sesuatu yang biasa saja. Namun, Bubbles telah memperoleh kesempatan besar di alam semesta purba dan memperoleh 2 kata asal kuno. Basis kultivasinya juga telah meningkat pesat. Dengan ini sebagai fondasi dan kekuatan ruang waktu yang mendalam, dia memperoleh sejumlah besar kuali alkimia dan memurnikan sejumlah besar pil terpencil. Kultivasinya meningkat pesat. Masing-masing memiliki pertemuan kebetulannya sendiri. Lihat, itu Gunung Surgawi 5 elemen. Gelembung tiba-tiba berteriak. Luming menatap ke depan. Benar saja, ada sebuah gunung besar di depannya. Gunung itu megah dan benar-benar melayang di udara. Gunung-gunung itu memiliki 5 warna. Emas, merah, biru, hijau, dan kuning. Itu sesuai dengan warna kelima elemen. Ini adalah Gunung Abadi 5 elemen, tujuan Luming dan yang lainnya. Gunung Surgawi 5 elemen ini muncul sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Tempat ini sangat indah di antara para pendukung wilayah Bintang Surgawi. Konon, di dalamnya terdapat banyak peluang besar yang dapat membantu orang memahami Dao. Banyak orang telah memasukinya, termasuk para jenius tertinggi yang telah melintasi Istana Bintang. Penjelasan tentang Gelembung. Ini adalah area yang mirip dengan area tersembunyi, yang muncul kemudian. Namun, Istana Bintang Surgawi telah muncul di daerah tersembunyi, sementara pendukung Istana Bintang Surgawi telah muncul di Gunung Surgawi 5 elemen. Dari segi waktu, mereka muncul beberapa tahun lebih lambat dari daerah tersembunyi, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Hanya saja peluang yang terkandung di dalamnya berbeda. Mereka bertiga terbang menuju Gunung Abadi 5 elemen tanpa ragu-ragu. Semakin dekat mereka dengan Gunung Abadi 5 elemen, semakin mereka merasa bahwa gunung itu luas dan tak terbatas, sementara tubuh mereka menjadi semakin kecil. Pertanyaannya, bukan mereka yang menjadi lebih kecil, melainkan gunung langit 5 elemen itu yang menjadi terlalu besar. Pada akhirnya, dibandingkan dengan gunung abadi 5 elemen, ketiganya seperti debu dan planet. Gunung langit 5 elemen sebenarnya terdiri dari 5 bagian.
Ada puncak gunung di setiap warna. Kelima puncak gunung tersebut ditempatkan berdampingan, membentuk gunung surgawi 5 elemen yang lengkap. Terlebih lagi, yang pertama masuk adalah puncak gunung pertama, gunung abadi yang menyala-nyala. Hanya dengan melewati gunung yang menyala-nyala seseorang dapat memasuki gunung berikutnya. Hanya dengan melewati kelima gunung tersebut seseorang dapat mencapai tujuan akhir dan memperoleh air mata abadi dari 5 elemen. Ketika mereka bertiga berada dalam jarak tertentu dari gunung yang menyala-nyala itu, sebuah daya hisap yang kuat dihasilkan, menarik Luming, Qiuyue, dan gelembung-gelembung ke arah gunung yang menyala-nyala itu. Ketiganya mengikuti kekuatan itu dan tiba di permukaan gunung yang menyala-nyala. Mereka berhenti di sebuah ruang terbuka. Huhuhu, gelombang panas menerjang mereka. Cuacanya sangat panas dan suhunya sangat tinggi. Ketiganya harus mengedarkan kultivasi mereka untuk menghalangi serbuan gelombang panas itu. Pada saat ini, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di atas kepala mereka, dan sebuah halo muncul. Pada saat berikutnya, cincin-cincin cahaya ini mengembun menjadi sebuah gelang. Ada 3 gelang yang identik, satu di masing-masing kepala mereka. Ada 5 lubang pada gelang itu, yang sesuai dengan 5 warna berbeda. Warnanya merah muda, biru muda, kuning muda, emas muda, dan hijau muda. Itu sesuai dengan 5 elemen. Seperti yang diharapkan, Dandan mengatakan bahwa ini adalah gelang 5 elemen. Gelang ini dapat menyerap energi jiwa dari 5 elemen. Ada 5 elemen Soul Beast di setiap gunung abadi 5 elemen. Bunuh mereka dan energi jiwa dari 5 elemen Soul Beast akan diserap oleh lubang merah pucat ini. Anda hanya dapat memasuki puncak gunung berikutnya setelah Anda menyerap semua energi jiwa dari 5 elemen. Selain itu, setelah menyerapnya, Anda dapat menukarnya dengan sejenis energi abadi 5 elemen. Energi abadi 5 elemen ini sangat misterius. Setelah menyerapnya, Anda akan mendapatkan keberuntungan besar. Kata Pao Pao. Akhirnya, dia pun menjelaskan bahwa itulah yang dikatakan Dandan kepadanya. Dapat dikatakan bahwa setiap puncak gunung setara dengan satu kesempatan, karena setelah setiap lubang penuh, dapat ditukar dengan seberkas energi abadi 5 elemen. Kalau begitu, mari kita mulai. Lu Ming berkata, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia terbang ke udara, melihat sekeliling, dan mulai mencari binatang jiwa 5 elemen. Dari kejauhan, gunung yang menyala itu tampak seperti gunung yang sangat besar. Setelah memasuki gunung yang menyala itu, mereka menyadari bahwa gunung itu tidak ada bedanya dengan dunia. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah gunung, puncak, lembah, dan seterusnya. Selain itu, tidak ada yang bisa dilihat. Tidak ada tanaman atau makhluk hidup lainnya. Ketiganya secara acak memilih satu arah dan berlari kencang. Mereka menyebarkan indera spiritual mereka untuk menemukan binatang buas berelemen 5. Akan tetapi, mereka tidak dapat menemukan satupun binatang jiwa 5 elemen bahkan setelah mencari sekian lama. Mereka melanjutkan pencarian mereka, dan beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Mereka masih belum menemukan satupun makhluk jiwa berelemen 5, yang membuat mereka bertiga mengerutkan kening. Jika dia tidak dapat menemukan binatang jiwa 5 elemen, energi jiwa 5 elemen di lubang gelang tidak akan terkumpul cukup banyak, dan dia tidak akan dapat memasuki puncak gunung 5 elemen berikutnya. Dengan cara itu, dia tidak akan bisa mendapatkan air mata abadi 5 elemen dan menyelamatkan Dandan dan Ling Yuwei. Apa yang terjadi? Bubble, apakah kamu masih ingat petunjuk lain yang disebutkan Dandan? Lu Ming bertanya gelembung. Ya, Dandan mengatakan bahwa gunung abadi 5 elemen dimulai dari gunung abadi api, diikuti oleh gunung abadi tanah kuning, dan kemudian gunung abadi kayu hijau. Binatang jiwa 5 elemen di 5 gunung surgawi semakin kuat dan semakin berbahaya, tetapi itu tidak mutlak. Mereka rata-rata. Beberapa binatang jiwa 5 elemen di gunung surgawi api yang menyala-nyala sangat kuat. Kata Paoba Seraya menjelaskan secara rinci apa yang Dandan katakan kepadanya tentang gunung abadi 5 elemen. Lu Ming mendengarkan dan menganalisis tanpa melewatkan sepatah kata pun. Jika Anda menemukan kesalahan apapun, iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak,
konten non-standar, del, harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Previews. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asterisk. Komentar asterisk. Nama asterisk. Email asterisk. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Contact. Novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 4373 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previews. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 4373, binatang jiwa 5 elemen yang kuat. Dalam hal itu, binatang jiwa biasa di gunung yang menyala-nyala ini hampir dibunuh oleh yang lain. Lu Ming mengerutkan alisnya. Gunung abadi 5 elemen telah dibuka selama 5 hingga 6 tahun. Banyak orang mungkin telah masuk sekarang. Binatang buas 5 elemen biasa mungkin telah dibunuh oleh mereka yang telah masuk sebelumnya. Apakah masih ada makhluk jiwa 5 elemen yang kuat? Kata Qiu Yue. Itu mungkin. Binatang jiwa 5 elemen biasa semuanya telah terbunuh, tetapi setiap gunung memiliki binatang jiwa 5 elemen yang sangat kuat. Sangat sulit untuk membunuh satu. Kita mungkin dapat menemukannya. Kata Pao Pao. Baiklah, kita akan mencari tempat-tempat tersembunyi dan berbahaya. Binatang-binatang jiwa 5 elemen yang kuat itu seharusnya berada di tempat-tempat tersembunyi dan berbahaya itu. Kata Lu Ming. Kemudian, mereka mulai mencari tempat-tempat yang berbahaya dan tersembunyi. Tidak lama kemudian, mereka menemukan binatang jiwa 5 elemen. Di aliran sungai pegunungan yang berbahaya, ada cairan merah menyala. Cairan merah itu memancarkan suhu tinggi. Ada beberapa binatang aneh yang tampak seperti ular piton, tetapi mereka berkepala singa. Mereka memiliki cakar elang di perut mereka dan berenang dalam cairan merah menyala. Sekilas, dia bisa melihat 3. Itulah makhluk jiwa 5 elemen dari gunung yang menyala-nyala. Mengaum. Begitu melihat Lu Ming dan 2 orang lainnya, binatang jiwa 5 elemen itu mengeluarkan raungan keras seperti auman singa, mengguncang gunung dan sungai. Kemudian, mereka memutar badan dan melayang ke udara, menerkam ke arah Lu Ming dan 2 orang lainnya, sambil menyemburkan api yang membakar dari mulut mereka. Api berkobar hebat dan suhunya luar biasa tinggi. Aku akan melakukannya. Tangan mungil Bubbles menekan ke depan dan kekosongan itu berputar. Api tampak membeku di udara. Mengaum. Binatang roh 5 elemen itu marah ketika menyadari bahwa apinya telah membeku. Ia menerkam Lu Ming dan 2 orang lainnya dengan tubuhnya yang panjang, ramping, dan besar. Cakar tajam seperti elang di perutnya menyerang terus-menerus, mencengkeram kekuatan ruang waktu. Kehampaan itu bergemuruh dan meledak terus-menerus. Kekuatan ruang waktu bubble terasa seperti hendak terkoyak. Kekuatan yang luar biasa. Ketiganya memiliki pikiran yang sama dalam hati mereka. Ketiga binatang roh 5 elemen itu sangat kuat. Kultivasi mereka seharusnya adalah Dewa Kaisar tingkat 9 dan kekuatan bertarung mereka telah mencapai 9 bintang. Betul sekali, dia adalah sosok kesayangan surga yang tiada taraf dari suku manusia surgawi. Siapapun di antara mereka dapat bersaing dengan Lu Ming saat ini. Tidak heran ketiga binatang jiwa 5 elemen ini belum terbunuh. Dengan kekuatan tempur seperti itu, berapa banyak orang yang bisa membunuh mereka? Berani datang dan memburu mereka. Bahkan di antara suku manusia surgawi, tidak banyak orang yang mampu membunuh ketiga binatang jiwa 5 elemen ini, apalagi ras lain di alam semesta purba. Namun, tidak sulit bagi mereka bertiga untuk membunuh mereka. Aku akan menekan mereka, kalian bunuh mereka. Ayo, gelembung itu berkata dan kekuatan ruang waktu yang lebih kuat pun meledak. Ruang terus-menerus terdistorsi dan waktu seakan terbalik. Ini karena ruang di kota abadi tertinggi terlalu stabil, dan sangat sulit untuk mengendalikannya. Kalau di alam semesta purba, dengan pencapaian bubble dalam kekuatan ruang dan waktu,
pasti akan menimbulkan kejadian yang mengerikan. Dan EBSCP, energi ruang waktu yang kuat menekan ke bawah, dan 3 binatang jiwa 5 elemen membeku. Berdengung, berdengung, Luming dan Kyuyue berubah menjadi 2 baut petir dan menyerang 3 binatang jiwa 5 elemen. Hati Kyuyue dipenuhi dengan cahaya terang. 8 warna indah berubah menjadi bilah melengkung dan menebas 2 binatang jiwa 5 elemen. Kekuatan tempur Kyuyue telah mencapai 10 bintang dan kultivasinya telah mencapai Kaisar Dewa tingkat 9. Kekuatan tempurnya jauh di atas semua binatang jiwa 5 elemen. Pedang itu memotong, dan kepala kedua binatang jiwa 5 elemen itu terbang tinggi. Pada saat yang sama, Luming mengeluarkan jurus penghancur langit dan berubah menjadi sinar tombak, menusuk Glabella salah satu dari 5 binatang jiwa elemen. Aduh! Cahaya tombak itu bagaikan bor yang menusuk kepala binatang jiwa 5 elemen dan membunuhnya. Binatang jiwa 5 elemen ini sangat kuat dan pasti bisa melawan Luming dalam keadaan normal. Kekuatan tempur Luming berada pada batas 12 bintang dan kekuatan tempurnya secara keseluruhan sedikit lebih kuat daripada lawannya. Selain itu, binatang jiwa 5 elemen itu ditekan oleh kekuatan ruang waktu gelembung. Tidak mengherankan bahwa Luming membunuhnya dalam satu gerakan. Setelah membunuh binatang buas itu, seberkas cahaya merah menyala keluar dari tubuhnya dan masuk ke lubang merah pucat pada gelang di pergelangan tangan Luming. Warna lubang itu langsung menjadi gelap. Di sisi lain, setelah Kyuyue membunuh 2 binatang buas itu, 2 sinar cahaya merah menyala masuk ke gelang di punggungnya. Warna lubang di gelangnya juga menjadi gelap, bahkan lebih gelap dari milik Luming. Luming memahami bahwa ini adalah energi spiritual dari binatang jiwa 5 elemen. Dengan menyerap energi spiritual ini, warna lubang yang terkumpul akan menjadi semakin gelap. Ketika terisi, cahayanya akan sangat terang. Sekarang, mereka belum mengisinya sepenuhnya, hanya saja warnanya agak gelap. Ayo pergi, kita akan terus mencari makhluk jiwa 5 elemen lainnya, kata Luming. Karena ada binatang jiwa 5 elemen yang kuat yang tertinggal, itu adalah yang terbaik. Namun, jika binatang jiwa 5 elemen yang kuat ini semuanya terbunuh, bukankah mereka tidak akan dapat memasuki puncak gunung berikutnya? Mereka bertiga baru saja hendak pergi. Tiba-tiba, mengaum, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari aliran sungai gunung di bawah, mengguncang kehampaan dan meledakkannya terus-menerus. Kemudian, cairan merah tua di aliran sungai gunung bergulung liar dan membentuk pilar air, mengalir deras ke arah Luming dan 2 orang lainnya. Hati-hati, Luming berteriak pelan dan menggunakan tubuhnya sebagai tombak. Dalam sekejap, ratusan cahaya tombak meledak dan bertabrakan dengan pilar air yang terbentuk oleh cairan merah. Akan tetapi, ketika cahaya tombak itu bertabrakan dengan pilar-pilar air ini, cahaya tombak itu bergetar hebat lalu menghilang. Tubuh Luming gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kekuatan pilar air ini luar biasa kuatnya. Pada saat ini, gelembung-gelembung juga bergerak. Menekan dengan kedua tangan, kekuatan ruang waktu meledak, membentuk lapisan-lapisan penghalang yang menghalangi di depannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pilar air terus membombardir kekuatan ruang waktu, menyebabkannya bergetar. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Makhluk besar muncul di bawah cairan merah itu. Makhluk besar ini tampak persis sama dengan 3 makhluk jiwa 5 elemen sebelumnya. Namun tubuhnya bahkan lebih besar. Ini juga merupakan binatang jiwa 5 elemen, tetapi lebih kuat dan mengeluarkan tekanan yang lebih mengerikan. Mengaum. Binatang jiwa 5 elemen itu meraung dan membubung ke angkasa, menyerbu ke arah Luming dan 2 orang lainnya. Ada 6 cakar tajam seperti elang di perutnya. Dia menyerang terus-menerus dan meraih kekuatan ruang waktu. Kekuatan ruang waktu benar-benar mulai bergetar seolah-olah tidak dapat menahannya. Pada akhirnya, gelembung mengeluarkan 2 kata asal kuno. Namun, itu sedikit tidak stabil dan terus-menerus terkoyak. Sungguh kekuatan pertempuran yang mengerikan. Jantung Luming berdebar kencang. Kultivasi binatang jiwa 5 elemen ini secara alami berada di alam Kaisar Dewa tingkat 9. Namun, kecakapan bertarungnya sangat mengerikan. Ia seharusnya memiliki kecakapan bertarung bintang 10.
Kaisar Naga Abadi Chapter 4374 Bahasa Indonesia. Bab 4374, Energi Abadi 5 Elemen. Kekuatan tempur binatang jiwa 5 elemen ini sangat mencengangkan, dan ia jelas memiliki kekuatan tempur bintang 10. Dan dari penampilannya, bintangnya bahkan belum mencapai 10, tetapi kemungkinan besar sudah memiliki kecakapan bertempur di batas 10 bintang. Mengaum, binatang roh 5 elemen itu meraung terus-menerus dan niat membunuhnya sangat dingin. Tubuhnya yang besar terus-menerus berputar dan cakarnya yang tajam merobek udara. Bahkan kekuatan ruang waktu dari gelembung itu tidak dapat menahannya dan terus-menerus terkoyak. Pada saat yang sama, tubuhnya terbungkus lapisan api yang tampaknya mampu membakar segalanya. Bahkan kekuatan ruang waktu pun dapat terbakar. Ini sungguh mengerikan. Kekuatan ruang waktu adalah nama umum untuk kekuatan waktu dan kekuatan ruang. Kekuatan itu misterius, tak terduga, dan sulit dipahami. Namun, nyala api ini bahkan dapat membakar waktu dan ruang, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan itu. Ini semakin membuktikan bahwa kekuatan pertempuran binatang jiwa 5 elemen ini seharusnya berada pada batas 10 bintang. 8 lubang menjadi 1, bunuh. Qiu Yue mengeluarkan raungan panjang. Jantung Sein 9 lubang muncul di dadanya dan mulai berdetak kencang seperti genderang. 9 sinar cahaya berubah menjadi bilah melengkung dan menebas kepala binatang jiwa 5 elemen. Mengaum, mati. Binatang roh 5 elemen itu meraung saat cakarnya yang tajam beradu dengan pedang. Ledakan yang menggetarkan bumi meletus saat energi menyapu ke segala arah, menyebabkan cairan merah meledak. Teknik mengikat yang hebat, teknik penggulungan yang hebat. Lu Ming juga melancarkan gerakannya. Dia mengeluarkan berbagai teknik rahasia kuno untuk menjebak musuh dan menyelimuti binatang buas berelemen 5 itu dalam upaya untuk menahannya. Meskipun kemampuan Lu Ming tidak sebaik pihak lain, dia masih dapat menyebabkan sejumlah gangguan pada pihak lain dengan kerja sama kekuatan ruang waktu dari gelembung. Di bawah tekanan ganda Lu Ming dan gelembung, binatang buas berelemen 5 itu tidak dapat melepaskan kekuatan tempurnya secara penuh. Qiu Yue sudah mampu sepenuhnya menekan pihak lain. Qiu Yue mengaktifkan jantung Sein 9 lubangnya dengan sekuat tenaga. Pedang berwarna-warni itu terus menebas leher binatang buas berelemen 5 itu. Pada akhirnya, di bawah upaya bersama dari 3 orang, binatang buas berelemen 5 itu tidak sebanding dengan Qiu Yue. Ia ditebas oleh Qiu Yue ratusan kali berturut-turut. Lehernya hampir terpotong, dan auranya habis. Dengan bergabungnya gelembung-gelembung, kekuatannya pun meningkat kualitasnya. Kekuatan ruang waktu, raja dukungan, bukan hanya untuk pertunjukan. Tidak ada satupun yang sebanding dengan binatang jiwa 5 elemen. Namun, mereka bertiga telah bergabung dan menekan binatang jiwa 5 elemen itu tanpa membayar harga apapun. Tuan muda, giliranmu untuk membunuh binatang buas ini. Kata Qiu Yue pada Lu Ming. Siapapun yang membunuh binatang jiwa akan dapat menyerap energi jiwanya. Qiu Yue ingin memberikan energi spiritual binatang jiwa itu kepada Lu Ming. Baiklah, Lu Ming mengangguk dan tidak berdiri kaku. Ketika Dandan berkata bahwa dia akan menyerahkan nyawanya ke tangannya, dia jelas berpikir bahwa Lu Ming adalah orang yang paling mungkin mencapai ujung gunung abadi 5 elemen. Jika mereka tidak mengumpulkan cukup energi jiwa di gunung abadi api yang menyala-nyala, mereka tidak akan dapat memasuki gunung abadi 5 elemen kedua. Oleh karena itu, pengaturan terbaik adalah membiarkan Lu Ming, yang mungkin mencapai akhir, menyerap energi spiritual terlebih dahulu. Lu Ming mengerahkan jurus penghancur langit dan berubah menjadi sinar tombak, menusuk kepala binatang jiwa 5 elemen itu. Binatang roh 5 elemen ini sudah sangat lemah, tidak dapat menahan serangan Lu Ming, dan langsung terbunuh. Seberkas energi jiwa yang melimpah terbang keluar dan diserap oleh gelang Lu Ming. Lubang itu ditarik kembali, dan warnanya menjadi lebih gelap. Cahaya merah sudah sangat pekat. Pada tingkat ini, Lu Ming merasa bahwa dia akan dapat mengisinya tanpa banyak energi spiritual. Alasan utamanya adalah karena jenis binatang jiwa 5 elemen ini terlalu kuat. Semakin kuat makhluk jiwa 5 elemen itu, semakin padat energi jiwa yang dikandungnya. Dia tidak perlu membunuh terlalu banyak untuk mengumpulkan cukup energi jiwa.
Ayo, kita lanjutkan pencarian binatang jiwa, kata Lu Ming. Kali ini, tidak ada lagi binatang buas yang menyerbu keluar dari aliran gunung. Setelah mereka pergi, mereka melanjutkan pencarian mereka, khususnya untuk menemukan kekuatan jahat. Benar saja, setelah setengah hari, mereka menemukan beberapa binatang jiwa lagi. Binatang-binatang jiwa ini tampak lebih aneh daripada yang pernah mereka temui sebelumnya, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Beberapa makhluk jiwa ini semuanya adalah kaisar dewa tingkat 9 dengan kekuatan pertempuran bintang 9. Meskipun mereka sangat kuat, mereka dengan mudah dibunuh oleh mereka bertiga. Kali ini, energi spiritual diserap oleh Lu Ming. Setelah menyerap energi jiwa, lubang pada gelang Lu Ming akhirnya terisi. Gelang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti batu rubi yang cemerlang. Tentu saja, mereka tidak berhenti. Sebaliknya, mereka terus memburu binatang buas. Lu Ming ingin mengisi gelang Qiu Yue dan gelembung. Di satu sisi, setelah gelang terisi, seseorang bisa memperoleh peluang besar. Di sisi lain, semakin banyak orang, semakin tinggi peluang keberhasilannya. Mereka bertiga melanjutkan pencariannya. Untungnya, masih ada beberapa makhluk jiwa yang kuat yang tersisa di tempat-tempat terpencil dan berbahaya itu. Ketiganya menghabiskan waktu lebih dari 10 hari dan akhirnya berhasil. Semua belenggu mereka berhasil ditembus. Pada saat ini, mereka bertiga menuju ke gunung berikutnya. Gunung berikutnya adalah Gunung Abadi Bumi Kuning. Ada jembatan gantung yang menghubungkan dua gunung langit. Jika mereka ingin pergi ke gunung surgawi berikutnya, mereka harus melewati jembatan gantung ini. Mereka tidak dapat terbang melewatinya. Ketika mereka bertiga tiba di ujung jembatan, gelang di tangan mereka terbang keluar secara otomatis. Gumpalan energi merah terbang keluar dari lubang seperti rubi dan berputar di udara, akhirnya berubah menjadi gumpalan energi aneh. Itu terbang ke Glabella Lu Ming, Qiu Yue, dan menggelembung sebelum menghilang. Lu Ming tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kondisi yang sangat halus. Seolah-olah setiap pori-pori di tubuhnya telah terbuka dan dia sangat rileks. Pada saat yang sama, pemahamannya tentang keterampilan rahasia meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Selama Lu Ming fokus pada keterampilan rahasia tertentu, keterampilan rahasianya akan meningkat pesat. Dalam waktu singkat, keterampilan rahasia yang hanya pada tingkat pemula ditingkatkan ke tingkat penyelesaian hebat. Apakah ini kekuatan dari makhluk abadi 5 elemen? Sungguh menakjubkan. Lu Ming tidak ingin membuang waktu lagi. Dia memfokuskan energinya dan mulai mempelajari keterampilan rahasia itu. Sekitar sehari kemudian, gumpalan energi abadi 5 elemen ini sepenuhnya lenyap dan habis. Adapun Lu Ming, dia telah mengembangkan sedikitnya 5.000 keterampilan rahasia biasa hingga mencapai tahap kesuksesan fenomenal. Dia telah menguasai 5.000 keterampilan rahasia. Meskipun itu adalah keterampilan rahasia biasa, itu telah meningkatkan energi terlarang Lu Ming. Lu Ming merasa bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai titik kritis kekuatan tempur 12 bintang. Dia tidak jauh dari terobosan. Ini hanya satu gunung surgawi, dan setiap gunung surgawi memiliki panen seperti itu. Tidak akan menjadi masalah bagi kecakapan tempurku untuk mencapai 13 bintang. Lu Ming tersenyum lalu menatap Qiu Yue dan gelembung-gelembungnya. Keduanya tersenyum lebar. Jelas terlihat bahwa mereka telah memperoleh banyak hal. Kalau begitu, mari kita pergi ke Gunung Abadi Bumi Kuning, kata Lu Ming. Mereka bertiga melangkah ke jembatan gantung dan segera tiba di Gunung Abadi Bumi Kuning. Gunung Abadi Bumi Kuning berbeda dengan Gunung Abadi Api yang menyala-nyala. Di mana-mana ada tanah kuning dan gurun. Begitu mereka bertiga tiba, mereka menggunakan trik yang sama dan mulai mencari binatang jiwa 5 elemen. Kaisar Naga Abadi Chapter 4375 Bahasa Indonesia. Bab 4375, 13 Bintang Kecakapan Pertempuran. Ketiganya berencana untuk terus mencari binatang jiwa 5 elemen di tempat-tempat terpencil dan berbahaya. Namun, kali ini, mereka diserang sebelum sempat terbang jauh. Tanah meledak dan beberapa cacing besar keluar dari tanah, menyerbu ke arah Lu Ming dan dua orang lainnya. Dia hanya kaisar dewa tingkat ke-6.
Jantung Luming berdebar kencang. Sebelum dia bisa bergerak, Bubbles melambaikan tangannya dan menggunakan teknik pemotongan ruang untuk membunuh beberapa cacing. Setelah cacing-cacing itu terbunuh, seberkas energi jiwa terbang keluar dari masing-masing cacing dan masuk ke lubang kuning muda di gelang itu. Lubang kuning muda itu menjadi lebih gelap. Tampaknya masih banyak binatang jiwa biasa yang tersisa di Gunung Abadi Bumi Kuning. Kata Luming, setiap gunung memiliki binatang jiwa 5 elemen yang biasa dan kuat. Kembali ke gunung yang menyala-nyala, hampir semua binatang jiwa 5 elemen biasa telah terbunuh, hanya menyisakan yang kuat. Jelaslah ada banyak binatang jiwa 5 elemen biasa di Gunung Abadi Bumi Kuning. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh Dandan, binatang jiwa 5 elemen di Gunung Abadi 5 elemen semuanya lebih kuat dari yang sebelumnya. Binatang buas biasa di Gunung Abadi Bumi Kuning seharusnya lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya. Itulah sebabnya beberapa dari mereka ditinggalkan dan tidak dibunuh. Ini adalah kabar baik bagi mereka bertiga. Akan lebih mudah bagi mereka bertiga untuk mengumpulkan energi jiwa. Dia hanya takut kalau binatang roh 5 elemen itu telah dibunuh oleh orang-orang yang datang sebelumnya. Selama masih ada, tidak apa-apa. Lalu, mereka bertiga menyebarkan indera spiritualnya untuk mencari sambil terbang. Setelah mencari lebih dari setengah jam, dia menemukan beberapa binatang jiwa 5 elemen biasa. Jelas, masih ada binatang buas jiwa 5 elemen biasa yang tersisa di Gunung Abadi Bumi Kuning, tetapi jumlahnya tidak banyak dan mereka sedikit lebih baik daripada Gunung Abadi Api yang menyala-nyala. Jika orang yang lebih lemah masuk, mereka masih dapat menemukan binatang jiwa 5 elemen untuk diburu. Ketiganya berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk terus mencari tempat-tempat terpencil dan berbahaya untuk menemukan binatang buas berelemen 5 yang kuat untuk dibunuh. Ini akan lebih efisien. Setelah setengah hari, mereka tiba di padang pasir kemasan. Di sana, mereka diserang oleh beberapa binatang buas yang luar biasa kuat. Total ada 6 kepiting raksasa. Mereka sangat menakutkan dan semuanya adalah dewa kaisar tingkat 9. Di antara mereka, 3 di antaranya memiliki kekuatan pertempuran bintang 9 sementara 3 lainnya memiliki kekuatan pertempuran bintang 10. Dalam pertukaran pertama, mereka bertiga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada akhirnya, dengan mengandalkan kekuatan misterius ruang waktu, mereka bertiga memusatkan perhatian pada satu pihak dan mengepungnya, memusatkan kekuatan mereka untuk mengepung satu pihak, dan kemudian memusatkan kekuatan mereka untuk menghadapi pihak berikutnya. Begitu saja, dia memisahkan mereka dan membunuh ke-6 binatang jiwa 5 elemen itu. Mereka adalah satu-satunya yang bisa melakukan ini. Jika orang lain, mereka tidak akan bisa berpencar dan menyerang ketika mereka dikelilingi oleh 6 binatang buas yang kuat. Itu hanya dapat dilakukan dengan mengandalkan kedalaman kekuatan ruang waktu. Setelah membunuh ke-6 binatang jiwa ini, mereka melanjutkan pencariannya. Begitu saja, lebih dari 10 hari berlalu. Ketiganya telah mengumpulkan cukup energi jiwa dan menuju ke Gunung Abadi berikutnya. Terdapat jembatan gantung di antara setiap gunung. Saat mereka berada di jembatan, energi jiwa yang telah mereka kumpulkan diubah menjadi energi abadi 5 elemen dan mengalir ke dahi mereka. Efeknya sama persis seperti sebelumnya. Luming memanfaatkan waktu untuk mempelajari keterampilan rahasia. Ketika gumpalan energi abadi 5 elemen ini habis sepenuhnya, Luming memiliki 5.000 keterampilan rahasia biasa lainnya, yang telah dikuasainya dari tingkat pemula. Kekuatan terlarang juga meningkat. Setelah peningkatan ini, Luming merasa bahwa kekuatan tempurnya akhirnya mencapai perubahan kualitatif dari perubahan kuantitatif. 13 bintang kecakapan tempur. Ya, meskipun dia belum mengujinya, Luming yakin bahwa level tempurnya saat ini seharusnya mencapai 13 bintang. 13 bintang kecakapan tempur dari alam Tirk surgawi, berapa banyak orang yang ada di dunia ini? Atau mungkin, berapa banyak orang yang telah ada sejak zaman kuno? Mata Luming dipenuhi dengan keyakinan. Selama kultivasinya menembus alam kaisar surgawi tingkat ke-9, apakah dia akan memiliki lawan di dunia ini? Kaisar Dewa tingkat ke-9, aku harus mencapainya. Selama aku mencapai Kaisar Dewa tingkat ke-9,
aku akan dapat memperoleh manfaat terbesar dalam pertempuran untuk benih sumber asal. Lu Ming merenung. Saat dia sedang berpikir, dia dikejutkan oleh Qiu Yue dan gelembung-gelembung. Jantung Sein dengan 9 lubang di dada Qiu Yue berdetak terus-menerus dan penuh dengan vitalitas yang kuat. 8 lubang dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Lubang-lubang itu memiliki 8 warna dan sangat menyilaukan, seolah-olah 8 batu dewa yang menyilaukan tertanam di dalamnya. Selain itu, lubang ke-9 juga dipenuhi cahaya. Cahaya itu bersinar, seolah-olah ada energi mengerikan yang akan meledak. Lu Ming tahu bahwa hati suci 9 lubang milik Qiu Yue akan segera selesai. 9 lubang di jantung Sein yang memiliki 9 lubang berisi potensi yang tak terbatas. Dengan dibukanya setiap lubang, potensi dan kekuatan seseorang akan meningkat pesat. Sebelumnya, Qiu Yue telah menggunakan serangkaian kesempatan untuk mengembangkan 8 lubang. Namun, semakin dia maju, semakin sulit untuk berkembang. Qiu Yue belum berhasil mengembangkan lubang ke-9. Tetapi sekarang, dengan bantuan energi abadi 5 elemen, titik bukaan ke-9 akhirnya akan berhasil dikembangkan. Degup-degup-degup. Jantung Sein 9 lubangnya berdetak kencang beberapa kali sebelum akhirnya tenang. Sayangnya, dia tidak berhasil. Namun, Qiu Yue masih tersenyum. Dia sangat yakin bahwa dia hanya selangkah lagi. Selama dia memperoleh secerca energi abadi 5 elemen, dia pasti akan berhasil. Di sisi lain, gelembung-gelembung juga bertambah banyak. Energi ruang waktu berfluktuasi di sekitar tubuhnya, menyebabkan tubuhnya tampak sangat kabur. Seolah-olah dia tidak berada di ruang waktu ini tetapi di ujung lainnya, di sisi lain ruang waktu. Dia melangkah maju, dan tubuhnya menjadi lebih jelas, seolah-olah dia muncul kembali di ruang waktu ini. Mari kita lanjutkan. Gunung Surgawi berikutnya. Mereka bertiga melangkah keluar dan segera tiba di Gunung Surgawi ketiga, Gunung Surgawi Kayu Hijau. Gunung Surgawi ini disebut Gunung Surgawi Kayu Hijau, dan memang sesuai dengan namanya. Ada pepohonan rimbun di mana-mana, begitu pula dengan berbagai jenis tanaman merambat dan bunga. Tempat itu tampak seperti surga yang penuh dengan vitalitas. Namun, Lu Ming dan yang lainnya diserang dengan sangat cepat. Beberapa tanaman merambat yang lebih tebal dari pinggang manusia dengan duri terbalik yang tergantung di atasnya mencambuk mereka dengan liar. Ini adalah binatang jiwa 5 elemen dari Gunung Surgawi Kayu Hijau, dan mereka ada dalam bentuk tanaman. Namun, makhluk jiwa 5 elemen ini tidak terlalu kuat. Mereka hanya kaisar dewa tingkat 7. Lu Ming dan 2 lainnya dengan mudah membunuh mereka dan menyerap energi jiwa mereka. Setelah membunuh mereka, mereka bertiga melanjutkan pencarian binatang jiwa 5 elemen. Setelah melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa terdapat lebih banyak binatang jiwa 5 elemen di Gunung Langit Kayu Hijau daripada di Gunung Langit Bumi Kuning. Tidak lama setelah mereka tiba, mereka telah menghadapi beberapa gelombang serangan dari binatang jiwa 5 elemen. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar dewa tingkat ke-7 atau ke-8. Terlebih lagi, jumlah mereka sangat banyak. Sangat berbahaya untuk menyamar sebagai tanaman biasa dan melancarkan serangan tiba-tiba. Bagi mereka yang tidak cukup kuat, tempat ini bahkan lebih berbahaya daripada 2 gunung surgawi sebelumnya. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak kaisar dewa tingkat ke-7 atau ke-8 yang ada, mereka tidak akan dapat menyakiti Lu Ming dan yang lainnya. Mereka bertiga memburu binatang-binatang jiwa biasa sambil mencari binatang-binatang jiwa yang kuat. Kaisar Naga Abadi Chapter 4376 Bahasa Indonesia. Bab 4376, Kedatangan Yeling. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan 2 orang lainnya telah tinggal di Gunung Surgawi Kayu Hijau selama 5 hari. Kecepatan berburu Bubbles adalah yang tercepat. Dia telah mengumpulkan semua energi jiwa dari binatang buas berelemen 5 di gelangnya. 5 hari ini juga membiarkan mereka melihat bahayanya Gunung Surgawi Kayu Hijau. Suatu ketika, di lautan bunga, mereka diserang oleh serangan yang mengerikan. Sekelompok bunga yang indah tiba-tiba berubah menjadi pembunuh yang mengerikan dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Totalnya ada lebih dari 10 bunga.
Kultivasi mereka berada di alam Dewa Kaisar tingkat 9 dan kekuatan tempur mereka di atas 9 bintang. Ingat, ini di atas. Di antara bunga-bunga itu, ada 5 bunga dengan 10 bintang kecakapan tempur, dan 1 bunga segar benar-benar mencapai 11 bintang kecakapan tempur. Bahkan jika Luming dan 2 orang lainnya bergabung, mereka tidak sebanding dengan bunga-bunga ini. Mereka dikelilingi oleh bahaya dan setelah bertarung 1 putaran, mereka berhasil melarikan diri dengan bantuan kekuatan ruang waktu dari gelembung-gelembung itu. Hal ini meningkatkan kewaspadaan ketiga orang tersebut. Meskipun tidak ada eksistensi di atas alam Master Surgawi di Gunung Abadi 5 Elemen, bahkan ada Kaisar Surgawi yang dapat mengancam mereka. Ini baru Gunung Surgawi ketiga, dan di sana sudah ada eksistensi dengan 11 bintang kecakapan tempur. Masih ada 2 Gunung Surgawi lagi di masa depan. Apakah akan muncul 12 bintang kecakapan tempur, atau bahkan lebih tinggi? Mereka bertiga diam-diam memutuskan bahwa mereka harus sangat berhati-hati dalam pencarian binatang jiwa 5 elemen di tanah berbahaya. Tempat itu, sepertinya ada beberapa binatang jiwa 5 elemen. Gelembung menunjuk ke hutan di depan. Dia mengendalikan kekuatan ruang waktu dan memiliki kemampuan sensorik yang sangat kuat. Bahkan jika makhluk jiwa ini menyamar sebagai tanaman biasa dan tidak bergerak, dia masih bisa merasakannya. Mereka berdua langsung menyerbu. Namun, pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba bergegas keluar dari bawah dan menghalangi mereka bertiga. Suku manusia surgawi. Mata Luming berubah dingin. Mereka berasal dari suku manusia surgawi, dan mata mereka tertuju pada Luming. Itu penggembala awan. Mu Yun benar-benar muncul di sini. Bagus sekali. Jelas, para kultivator suku manusia surgawi telah mengenali Luming. Mereka menatapnya dengan mata dingin dan penuh pembunuhan. Bagus sekali pantatku. Luming tidak ingin membuang-buang napasnya pada pihak lain. Dia menyerang ke depan dan meraih udara dengan telapak tangannya. Sebuah tombak panjang muncul. Cahaya tombak itu meledak dan menyelimuti beberapa manusia surgawi yang kuat. Beberapa kultivator suku manusia surgawi ini semuanya berada di puncak. Karena mereka bisa mencapai sejauh ini, mereka tentu saja tidak lemah. Mereka semua adalah Dewa Kaisar tingkat 9 dengan kekuatan tempur bintang 6. Akan tetapi, kemampuan ini tidak ada apa-apanya di hadapan Luming. Begitu Luming bergerak, beberapa kultivator suku manusia surgawi yang kuat meraung dan membalas. Namun, semua serangan dan pertahanan mereka langsung ditembus oleh cahaya tombak, meninggalkan beberapa lubang di tubuh mereka dan melenyapkan vitalitas mereka. Mata mereka terbuka lebar. Mereka tidak percaya bahwa dengan kemampuan mereka, mereka akan dibunuh oleh Luming dalam satu gerakan. Bukankah dia mengatakan bahwa dia hanyalah seorang kaisar surgawi sebelum dia memasuki kota abadi tertinggi? Bagaimana dia bisa meningkat begitu banyak setelah memasuki kota abadi tertinggi? Namun, pertanyaan mereka ditakdirkan untuk tidak pernah terjawab. Luming melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan para pembudidaya suku manusia surgawi. Pada saat ini, wus, di tengah hutan yang jauh, beberapa sosok tiba-tiba berlari kencang dan berlari liar ke kejauhan. Orang-orang ini bukan berasal dari suku manusia surgawi. Mereka berasal dari ras lain, termasuk Buddha dan setan. Jelaslah bahwa orang-orang ini berada di hutan di kejauhan. Setelah melihat Luming membunuh beberapa kultivator suku manusia surgawi, mereka ketakutan dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mata Luming berkedip namun dia tidak mengejarnya. Dia bukan dari suku manusia surgawi, dan dia tidak datang untuk memprovokasinya, jadi tidak perlu membunuh semua orang yang melihatnya. Terlebih lagi, saat dia tumbuh semakin kuat, dia menjadi lebih percaya diri. Dengan gelembung dan Qiu Yue, tidak masalah bahkan jika dia ditemukan. Ini hanyalah selingan kecil, dan mereka bertiga tidak terpengaruh olehnya. Mereka terus mencari binatang buas berelemen 5 untuk diburu. Segera, 3 hari berikutnya berlalu. Gelang Luming dan Qiu Yue hampir terisi dengan energi spiritual dari binatang jiwa 5 elemen. Ada seseorang di sana. Tiba-tiba, gelembung-gelembung menunjuk ke suatu arah. Luming dan Qiu Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Benar saja, pada saat berikutnya, mereka melihat sesosok tubuh berlari cepat ke arah mereka.
Itu, Yeling. Mata Luming melebar dan jantungnya bergetar. Mengapa Yeling tiba-tiba muncul di sini? Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa Yeling terluka. Ada beberapa luka mengerikan di tubuhnya. Mungkinkah suku manusia surgawi telah melancarkan pengepungan dan menghancurkan keempat pohon tersebut? Luming menyebarkan indera spiritualnya dan menemukan bahwa Yeling ini nyata. Dia bisa tahu dari aura hidupnya bahwa dia bukan seorang penipu. Tak lama kemudian, Yeling muncul di hadapan mereka. Kakakmu, akhirnya aku menemukanmu. Yeling terengah-engah saat berbicara. Ada pandangan aneh di kedalaman mata Luming, tetapi dia segera menyembunyikannya. Kakak Ye, mengapa kamu di sini? Apa yang terjadi? Suku manusia surgawi, itu adalah suku manusia surgawi. Urat bumi kita dipatahkan oleh suku manusia surgawi. Mereka mendirikan formasi pertempuran 9 surga dan menerobos pengepungan 4 pohon besar. Bahkan kuali alkimia itu jatuh ke tangan mereka. Saya beruntung bisa lolos dari bencana ini dan datang ke sini untuk memberi tahu Anda. Saudaraku, saya minta maaf. Yeling mendesah, wajahnya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Apa? Tungku pilnya sudah diambil. Sialan suku manusia surgawi. Qiu Yue dan Pao Pao menggertakkan gigi dan mengutuk, wajah mereka dipenuhi kebencian. Wajah Luming menjadi pucat. Kakakmu, maafkan aku. Yeling menundukkan kepalanya dan merasa makin bersalah. Saudara Ye, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Luming berjalan mendekat dan menepuk bahu Yeling. Pada saat ini, sesuatu terjadi. Yeling membuka mulutnya, dan seberkas cahaya pedang melesat keluar. Cahaya pedang itu sangat tajam. Pedang Qi dan cahaya dingin menembus awan. Itu sangat mengerikan saat menusuk ke arah Glabella Luming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ini semua terlalu mendadak. Qiu Yue dan Bubbles terkejut. Mereka ingin menyelamatkannya tetapi sudah terlambat. Bahkan bagi Luming, sudah terlambat untuk menghindar pada jarak sedekat itu. Pemahaman Yeling tentang waktu terlalu akurat. Akan tetapi, ketika kilatan pedang itu berada 1 cm dari alis Luming, sebuah tangan tiba-tiba muncul dan menangkap kilatan pedang itu. Tangan itu tentu saja tangan Luming. Telapak tangan Luming dipenuhi dengan energi tabu. Setelah dia meraih kilatan pedang itu tidak bisa bergerak maju sedikitpun. Mata Yeling terbelalak tak percaya. Dia tidak menyangka Luming akan mampu memblokir serangannya dari jarak sedekat itu. Meludah. Luming mengerahkan kekuatan dan kekuatan dahsyat meledak. Kilatan pedang di tangannya langsung runtuh. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan menghantam Yeling. Yeling berteriak dan lebih banyak cahaya pedang keluar dari tubuhnya, mencoba memblokir serangan Luming. Namun, pada akhirnya dia tidak dapat menghalanginya. Di bawah kekuatan Luming, kilatan pedang di tubuhnya terus meledak. Setelah terkena kekuatan Luming, tubuhnya bergetar hebat dan dia mundur ke belakang, memuntahkan seteguk besar darah. Hanya 8 bintang dalam hal kecakapan tempur. Seperti yang diduga, kamu sama sekali bukan Yeling. Siapa kamu? Luming menatap Yeling ini dengan dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 4377 Bahasa Indonesia. Bab 4377, Bab 4377 Teknik Imitasi Hebat. Meskipun, Yeling, ini juga seorang kaisar dewa tingkat 9, namun kekuatan bertarungnya hanya 8 bintang. Di sisi lain, Yeling yang dikenal Luming memiliki kekuatan tempur bintang 9 yang tertinggi, jauh lebih kuat daripada yang ada di depannya. Kenapa? Bagaimana kau bisa menghalanginya dari jarak sedekat itu? Kecuali kau sedang waspada terhadapku. Yeling menatap Luming. Benar sekali. Aku selalu waspada terhadapmu karena aku sudah menduga bahwa kau bukanlah Yeling. Luming berkata dengan dingin. Dia bukan Yeling. Mengapa aura asal kekuatan hidupnya sama dengan Yeling? Qiu Yue bertanya, wajahnya penuh keraguan. Benar, benar. Mereka benar-benar sama. Mereka benar-benar orang yang sama. Mungkinkah Yeling sedang dikendalikan? Kata Bubbles, sama bingungnya. Namaku Yeling. Maaf, kakakmu. Aku hanya menguji kekuatanmu. Aku tidak punya maksud lain. Yeling, kata cepat.
Jangan berbasa-basi lagi. Meskipun aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk menyamar sebagai Yeling, bahkan aura sumber kehidupanmu pun sama, kau bukanlah Yeling. Yeling tidak akan memanggilku kakakmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Kakakmu? Tidak, Mu Yun, tidak peduli bagaimana aku memanggilmu, itu sama saja. Kamu juga meragukan ini. Yeling terus membantah. Kali ini, Qiu Yue dan Bubbles tampaknya mengerti saat mereka menatap Yeling dengan dingin. Wajah Yeling sedikit pucat, menunjukkan sedikit kepanikan dan kebingungan. Dia masih tidak tahu apa kesalahannya. Aku akan memberitahumu. Identitas asliku bukanlah Mu Yun. Aku, Lu Ming. Lu Ming menatap Yeling dan mengucapkan kata demi kata. Apa? Kau Lu Ming? Lu Ming dari planet induk klan naga. Yeling seru, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apa kau tahu apa kesalahanmu sekarang? Yeling yang asli tahu identitas asliku. Dia hanya akan memanggilku kakak Lu dan bukan kakakmu. Apa kau mengerti? Lu Ming berkata dengan dingin sambil berjalan menuju Yeling palsu. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda mengubah aura sumber kehidupan Anda menjadi penampilan Yeling. Lu Ming terus bertanya, jika kau ingin aku mengatakannya, aku bisa, kecuali kau berjanji untuk membiarkanku pergi dan bersumpah demi hakikat hidupmu. Yeling palsu itu berteriak, Anda tidak memiliki hak untuk bernegosiasi dengan saya sekarang. Lu Ming berteriak dingin. Kekuatan terlarang meledak dan dia bergegas menuju pihak lain. Sosok Yeling palsu itu berkelebat dan ingin melarikan diri, tetapi gelembung-gelembung juga bergerak. Kekuatan ruang waktu diaktifkan, dan ruang waktu di sekitarnya tampak membeku. Yeling palsu itu tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Ledakan, Lu Ming jatuh. Tangannya sebesar gunung, dan dengan cepat membesar, menekan Yeling palsu. Tidak peduli seberapa kuat Yeling palsu melawan, itu tidak berguna. Tangan besar itu menekan ke bawah, dan Yeling palsu itu batuk darah. Tubuhnya gemetar, dan dia berlutut di tanah. Banyak tulangnya patah. Bicaralah, siapakah kamu? Metode apa yang kamu gunakan untuk mengubah aura asal kekuatan hidupmu? Lu Ming berkata dengan dingin. Niat membunuh di matanya sangat kuat. Dingin seperti pisau, memotong kulit lawannya. Yeling palsu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, seakan-akan ia tengah menghadapi dewa kematian yang menodongkan pisau ke lehernya. Dia tidak ragu bahwa jika dia tidak mengatakan apa-apa, Lu Ming akan membunuhnya di saat berikutnya. Dia tidak akan memberinya kesempatan. Aku akan mengatakannya, aku Yang Kai. Saat dia berbicara, penampilan Yeling palsu berubah cepat, berubah menjadi seorang pemuda berwajah panjang. Pada saat yang sama, aura asal kehidupan yang dipancarkannya juga berubah dengan cepat. Itu bukan lagi aura asal kehidupan Yeling, tetapi aura aneh lainnya. Metode ini sungguh misterius dan tidak terduga. Lu Ming, Qiu Yue, dan Bubbles sedikit bingung. Mudah untuk mengubah penampilan seseorang, tetapi hampir mustahil untuk mengubah aura sumber kehidupan seseorang. Begitu seseorang mengingat aura sumber kehidupan, hampir mustahil untuk menyembunyikannya. Lu Ming pernah menggunakan 3 teknik pemisahan untuk memisahkan tubuh masa lalu dan masa kininya. Ia menciptakan tubuh baru dan memiliki aura sumber kehidupan baru. Namun, orang ini dapat mengubah aura sumber kehidupannya sesuka hati dan meniru aura sumber kehidupan orang lain. Ini sungguh menakjubkan. Yang Kai yang menduduki peringkat ke-19 di papan kebanggaan surga alam semesta. Kata Lu Ming. Lu Ming ingat dengan jelas bahwa ada juga Yang Kai di daftar keajaiban alam semesta. Dia ahli dalam ilmu pedang dan berada di peringkat ke-19. Benar sekali, ini aku. Yang Kai mengangguk. Saya sangat penasaran. Teknik rahasia apa yang sedang Anda kembangkan? Apakah itu benar-benar dapat mengubah aura asal-usul kehidupan? Lu Ming bertanya. Dia memang sangat penasaran dengan hal ini. Jika dia bisa menguasai teknik rahasia ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk melakukan berbagai hal di masa mendatang. Lebih jauh lagi, istana surgawi tidak akan dapat lagi melacaknya. Sejujurnya, apa yang saya kembangkan adalah salah satu dari 3.000 teknik rahasia kuno,
teknik imitasi yang hebat. Teknik ini selalu berubah dan dapat meniru apapun yang saya lihat dan rasakan, termasuk aura sumber kehidupan orang lain. Kata Yang Kai, itu sebenarnya teknik meniru yang hebat. Lu Ming terkejut. Dia tentu pernah mendengar tentang teknik imitasi hebat. Dikatakan bahwa di antara 3.000 teknik rahasia kuno, teknik imitasi hebat berada di peringkat 3 teratas. Teknik itu sangat misterius dan memiliki perubahan yang tak ada habisnya. Dia selalu ingin menemukan keterampilan rahasia kuno ini, tetapi dia belum menemukannya. Tidak ada di dunia kuno, dan tidak ada di istana surgawi. Dia tidak menyangka bahwa Yang Kai benar-benar menguasai teknik imitasi hebat. Dia baru saja meniru penampilan Ye Ling. Jelas bahwa dia ingin mengejutkan Lu Ming dan membunuhnya untuk mendapatkan pengakuan besar. Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan teknik imitasi agung, kata Lu Ming. Yang Kai tidak terkejut. Dia tahu bahwa Lu Ming pasti menginginkan teknik meniru yang hebat. Tidak apa-apa jika kau ingin aku menyerahkan teknik imitasi hebat itu, tetapi kau harus berjanji untuk melepaskanku dan tidak membunuhku. Kau harus bersumpah atas nama sumber kehidupanmu, kata Yang Kai. Alasan mengapa dia menyebutkan teknik meniru yang hebat adalah karena dia ingin menukar nyawanya. Kalau tidak, Lu Ming dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Yang mengejutkan Yang Kai, Lu Ming menganggukkan kepalanya dengan sangat tegas. Tentu, namun, jika kau berani berbohong padaku, atau jika kau telah melupakan teknik imitasi yang hebat, aku akan tetap membunuhmu. Kau harus tahu bahwa aku memiliki sejumlah besar teknik rahasia kuno. Aku akan tahu apakah itu asli atau palsu hanya dengan sekali lihat. Dengan itu, Lu Ming melambaikan tangannya dan sejumlah besar keterampilan rahasia muncul di langit, memancarkan berbagai bentuk dan warna. Jumlah mereka ada ribuan. Yang Kai tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dunia ini ada seseorang yang bisa menguasai begitu banyak teknik rahasia kuno. Awalnya dia punya ide untuk merusak teknik imitasi hebat itu saat dia menyerahkannya, tapi sekarang dia benar-benar menepis ide tersebut. Lu Ming telah menguasai begitu banyak jenis keterampilan rahasia kuno. Dia adalah seorang ahli di antara para ahli keterampilan rahasia kuno. Kalau dia berani berbuat curang di dalam, berarti dia memamerkan keahliannya di hadapan seorang ahli dan itu sama saja dengan mencari mati. Setelah memperingatkan Yang Kai, Lu Ming bersumpah atas sumber kehidupannya bahwa selama Yang Kai menyerahkan teknik meniru model utama, dia tidak akan membunuhnya. Lu Ming mengangguk. Qiu Yue dan Bubbles tentu saja tidak menolaknya. Mereka segera bersumpah atas asal-usul kekuatan hidup mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 4378 Bahasa Indonesia. Bab 4378, Menumbuhkan Teknik Imitasi yang Hebat. Setelah melihat Lu Ming dan yang lainnya bersumpah, Yang Kai akhirnya merasa tenang. Kemudian, dia melafalkan metode kultivasi teknik imitasi hebat satu per satu dalam diam. Mereka bertiga diam-diam menghafal metode kultivasi teknik imitasi hebat. Pada saat yang sama, Lu Ming menganalisis situasi kata demi kata untuk melihat apakah Yang Kai akan merusak teknik kultivasinya. Pada akhirnya, Lu Ming memastikan bahwa ini adalah tiruan asli dan tidak ada kelainan. Lu Ming telah menguasai hampir 1.800 jenis keterampilan rahasia kuno. Pemahamannya tentang keterampilan rahasia kuno telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Terlebih lagi, dia memegang batu suci kuno yang besar di tangannya. Mudah untuk mengetahui apakah teknik rahasia kuno itu asli atau tidak, dan apakah itu cacat. Teknik meniru yang hebat ada di tanganku. Lu Ming sangat gembira. Qiu Yue dan Gelembung juga sangat gembira. Meskipun teknik imitasi hebat tidak memiliki kekuatan ofensif, teknik ini sangat berguna. Teknik ini bahkan lebih efektif daripada banyak teknik rahasia dengan kekuatan ofensif yang kuat. Misalnya, jika Yang Kai tidak mengungkapkan kesalahan dalam kata-katanya tadi, Lu Ming tidak akan pernah menduga Ye Ling akan menyerangnya. Oleh karena itu, dia tidak akan bisa menghindari serangan diam-diam pihak lain. Kalau begitu, bahkan jika Lu Ming tidak mati, dia akan terluka parah. Ini adalah Lu Ming. Jika itu orang lain, orang bisa membayangkan hasilnya. Tidak ada teknik pembunuhan yang dapat dibandingkan dengan teknik imitasi hebat.
Aku sudah memberitahumu metode kultivasi teknik imitasi hebat. Bisakah aku pergi sekarang? Yang Kai memandang Luming dan dua orang lainnya. Oh, oh, kata Luming lembut. Tiba-tiba dia bergerak dan menamparkan dantian Yang Kai. Kekuatan dahsyat menyerbu ke dalam dantian Yang Kai dan menghancurkannya berkeping-keping. Budidayanya telah lumpuh. Pupil mata Yang Kai tiba-tiba melebar dan dia menatap Luming dengan tajam. Matanya dipenuhi dengan keengganan, kebencian, dan kebingungan. Luming, kau sudah bersumpah atas asal-usul kekuatan hidupmu. Beraninya kau membunuhku. Apa kau tidak takut dengan serangan balik dari asal-usul kekuatan hidupmu? Yang Kai meraung. Tentu saja aku takut, tetapi aku tidak mengatakan akan membunuhmu. Aku hanya menghancurkan kultivasimu dan mengendalikanmu. Siapa yang mengatakan aku akan membunuhmu? Luming berkata dengan dingin dan mengangguk pada Pao Pao. Memahami niat Yang Kai, tangan mungil Pao Pao mulai menari mengikuti irama aneh, dan kekuatan ruang waktu pun meledak, menyelubungi Yang Kai. Tubuh Yang Kai mulai terpelintir dan menjadi kurus. Bubbles mencoba menggunakan kekuatan ruang waktu untuk menyegel segel Yang. Ah, Luming, kau mengingkari janjimu. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Yang Kai berteriak dengan gila. Namun, Luming tidak tergerak. Yang Kai tidak boleh dibiarkan pergi. Bukan karena Yang Kai tahu bahwa dia adalah Luming. Para petinggi suku manusia surgawi sudah tahu bahwa identitasnya sebagai Luming akan terungkap cepat atau lambat. Tidak masalah jika berita itu tersebar. Yang terpenting adalah Yang Kai telah menguasai teknik meniru yang hebat. Teknik rahasia kuno ini terlalu menakutkan, dan akan sangat berbahaya jika membiarkannya pergi. Jika dia mewariskan teknik meniru yang hebat itu kepada orang lain, itu akan lebih berbahaya lagi. Dia akan menjadi bom waktu. Oleh karena itu, Luming harus mengendalikannya. Jika mungkin, Luming benar-benar ingin membunuhnya dan mengakhiri semua masalah. Namun, Luming telah bersumpah atas nama asal kekuatan hidupnya bahwa dia tidak akan membunuh Yang Kai. Mengingat tingkat kultivasi Luming saat ini, dia tidak mampu menahan serangan balik dari sumber kehidupannya. Hanya ahli alam asal yang dapat mengendalikan asal yang tidak takut dengan serangan balik dari asal kehidupan. Oleh karena itu, Luming tidak membunuh Yang Kai, tetapi hanya melumpuhkan kultivasinya. Ini bukan pelanggaran sumpah. Dengan sangat cepat, Yang Kai berubah menjadi selembar kertas tipis di bawah kekuatan ruang waktu sebelum ia tersedot ke dalam cakram susunan dan disegel di dalamnya. Selesai. Bubbles menyimpan cakram susunan itu dan berkata sambil tersenyum. Ini hanya selingan kecil. Itu tidak akan memengaruhi rencana Luming dan yang lainnya. Setelah itu, mereka bertiga melanjutkan perburuan terhadap binatang buas berelemen 5. Setelah beberapa hari, energi jiwa 5 elemen pada gelang mereka akhirnya terkumpul. Mereka bertiga menuju ke Gunung Surgawi keempat. Di depan jembatan gantung antara dua gunung surgawi, energi jiwa 5 elemen berubah menjadi gumpalan energi surgawi 5 elemen. Luming terus mengembangkan teknik rahasia biasa. Dia telah menguasai 5.000 teknik rahasia lainnya. Kekuatan tempur Luming telah meningkat sedikit. Tentu saja, tidak mungkin kekuatan tempurnya mencapai 14 bintang. Perbedaannya terlalu besar. Saat ini, Luming masih memiliki lebih dari 5.000 keterampilan rahasia biasa yang belum dikuasainya. Di sisi lain, Qiu Yue akhirnya berhasil menerobos. Jantung Sein 9 lubangnya berdetak kencang di dadanya, dan lubang ke-9 itu memancarkan aura yang menakutkan. Pada akhirnya, seberkas cahaya yang menyilaukan memancar keluar dari titik lubang ke-9 di hati orang suci yang memiliki 9 lubang, membuat seluruh hati orang suci yang memiliki 9 lubang itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Akhirnya, Qiu Yue membuka ke-9 lubang di hati orang suci 9 lubang, dan kekuatannya meningkat pesat. Luming memperkirakan bahwa level pertarungan Qiu Yue saat ini seharusnya mencapai 11 bintang. Ketika hati Sein 9 lubang telah berkembang sepenuhnya dan lengkap, kemampuan bertarung akan meningkat secara menakjubkan. Tidak akan sulit untuk meningkatkan dari 10 bintang menjadi 11 bintang. Demikian pula, gelembung-gelembungnya juga bertambah banyak. Namun, Luming tidak dapat memperkirakan seberapa besar peningkatan kekuatan tempurnya.
Kekuatan ruang waktu misterius dan sulit diperkirakan. Gunung abadi 5 elemen benar-benar mengandung peluang besar. Belum lagi hal lainnya, peningkatan kekuatan tempur mereka sejauh ini sudah merupakan panen yang luar biasa. Setelah kelima dewa abadi itu habis, mereka bertiga terus bergerak maju dan tiba di gunung abadi keempat. Ada lebih banyak binatang jiwa 5 elemen di gunung keempat daripada di gunung ketiga. Tentu saja, mereka lebih kuat dan lebih berbahaya. Dari waktu ke waktu, akan muncul binatang buas 5 elemen yang menakutkan. Bahkan ada satu waktu mereka bertiga bertemu dengan sekelompok makhluk jiwa 5 elemen yang memiliki kekuatan tempur 11 bintang. Ingat, bukan hanya satu, tetapi sekelompok. Bahkan jika mereka bertiga telah meningkatkan kekuatan mereka, mereka tidak sebanding dengan sekelompok binatang jiwa 5 elemen yang memiliki 11 bintang kekuatan tempur dan kultivasi Dewa Kaisar tingkat 9. Mereka hanya bisa melarikan diri. Dengan cara ini, mereka bertiga menghabiskan beberapa waktu dan berhasil mengumpulkan energi jiwa dari binatang jiwa, memperoleh seberkas energi abadi 5 elemen. Kali ini, Lu Ming akhirnya berhasil mengolah sekitar 5.000 keterampilan rahasia biasa hingga mencapai prestasi besar. Qiu Yue menggunakan gumpalan energi abadi 5 elemen ini untuk terus mengembangkan hati orang suci 9 lubang dan mengembangkan potensinya hingga ekstrim. Mengenai gelembung, ia secara alami terus meningkatkan kekuatan ruang waktunya. Setelah itu, mereka memasuki gunung kelima. Gunung kelima dipenuhi dengan binatang buas jiwa, dan itu bahkan lebih berbahaya. Namun dengan kekuatan mereka bertiga, serta metode penyelamatan hidup mereka sendiri, memburu binatang jiwa bukanlah hal yang sulit. Kali ini, bahkan tidak butuh waktu 10 hari bagi mereka untuk mengumpulkan energi jiwa dari binatang jiwa 5 elemen. Saudara Lu Ming, kali ini, saya berencana untuk menggunakan energi abadi 5 elemen untuk mengolah teknik imitasi yang hebat. Bagaimana dengan Anda? Gelembung bertanya pada Lu Ming. Ide bagus, saya berencana melakukan hal yang sama. Lu Ming mengangguk. Efek dari teknik imitasi hebat bukanlah hal yang kecil. Teknik ini berada di peringkat 3 teratas di antara semua teknik rahasia kuno, dan tingkat kesulitan untuk mengolahnya benar-benar mengejutkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4379 Bahasa Indonesia. Bab 4379, Putra Surga muncul. Berdasarkan pemahaman Lu Ming tentang keterampilan rahasia kuno, kesulitan dalam mengembangkan keterampilan meniru yang hebat pasti sangat mengejutkan. Jika dia berkultivasi selangkah demi selangkah di luar, siapa yang tahu berapa banyak waktu yang akan terbuang sia-sia. Benar-benar sepadan untuk menggunakan sedikit energi abadi 5 elemen untuk mengolahnya hingga mencapai kesuksesan besar. Pada akhirnya, mereka bertiga dengan suara bulat memutuskan untuk menggunakan gumpalan energi abadi 5 elemen ini untuk berlatih teknik imitasi agung. Efek dari energi abadi 5 elemen memang sangat menakjubkan. Ketiganya menggunakan energi abadi 5 elemen dan dengan cepat menguasai teknik imitasi agung dan mengolahnya ke tingkat pemula. Kemudian, tibalah waktunya untuk kesuksesan kecil. Setelah itu, tibalah pada penyelesaian yang hebat. Ya, setelah menggunakan seberkas energi abadi 5 elemen, dia langsung mengolah teknik imitasi hebat hingga mencapai kesempurnaan hebat. Akan tetapi, setelah mengolah teknik imitasi hebat hingga tahap kesuksesan besar, secerca energi abadi 5 elemen telah terkonsumsi. Namun, mereka bertiga sudah sangat puas. Tepat saat mereka bertiga hendak mencoba teknik meniru yang hebat itu, sebuah kekuatan tiba-tiba bekerja pada mereka. Dengan sekali lemparan kekuatan ini, mereka bertiga langsung menghilang dari tempat asal mereka. Saat berikutnya, mereka muncul di tempat baru. Ini, sebuah lembah. Lu Ming mengamati sekelilingnya. Dia menemukan mereka berada di sebuah lembah, dengan tebing tinggi di kedua sisinya. Lembah itu sangat luas, setidaknya puluhan ribu mil lebarnya. Ada dinding cahaya keemasan di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Di belakangnya ada kekacauan dan tidak ada jalan. Banyak orang berdiri di bawah dinding cahaya kemasan. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan melihat sedikitnya 20 orang. Mayoritas pembudidaya berasal dari suku manusia surgawi, dan ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik dari 10 ras teratas.
Dia ada di Dewan Kebanggaan Surga Alam Semesta. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia telah melihat potret beberapa dari mereka di dalam mimpi giok dewa. Mereka ada di daftar kebanggaan surga di alam semesta, dan semuanya ada di 20 teratas. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seseorang seperti Jabert. Jelas tidak ada yang lemah di antara mereka yang bisa sampai sejauh ini. Kedatangan 3 orang Lu Ming juga diperhatikan oleh yang lain. Satu persatu, mereka menoleh dan memperlihatkan cahaya yang menyilaukan. Jelas saja mereka telah mengenali Lu Ming. Penggembala awan. Itu penggembala awan. Para pembudidaya manusia surgawi berseru dengan keserakahan di mata mereka. Bahkan mereka yang ada di Dewan Kebanggaan Surga Alam Semesta memperlihatkan ekspresi serakah. Membunuh. Beberapa dari mereka bereaksi cepat dan bergerak. Mereka berubah menjadi beberapa garis cahaya dan menyerang Lu Ming. Qiu Yue dan Pao Pao hendak bergerak tetapi dihentikan oleh Lu Ming. Kalian tidak perlu mengambil tindakan terhadap badut-badut ini. Aku akan melakukannya. Lu Ming berkata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah menyerbu keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan terlarang meledak, dan peningkatan 7 kali lipat kekuatan tempur formula pertempuran diaktifkan. Kekuatan tinju cemerlang yang membawa daya penghancur menyerang dan bertabrakan dengan serangan beberapa master. Setelah serangkaian ledakan, serangan para ahli itu pun bubar. Tubuh mereka bergetar hebat dan mereka mundur. Beberapa dari mereka bahkan muntah darah dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka terluka parah. Anda, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Beberapa orang itu semuanya berseru tak percaya. Tidak diragukan lagi, mereka yang bisa mencapai tahap ini semuanya adalah Kaisar Dewa tingkat 9. Itulah fondasinya dan mereka semua sangat kuat. Ada 4 orang yang baru saja menyerang. 2 di antaranya memiliki kekuatan tempur bintang 8, sedangkan 2 lainnya memiliki kekuatan tempur bintang 9. 4 ahli tersebut telah bergabung tetapi mereka langsung dipukul mundur oleh Lu Ming. 2 dari mereka yang memiliki kekuatan tempur bintang 8 bahkan terluka. Tingkat kultivasi Lu Ming jelas hanya pada tingkat ke-8 dari alam Kaisar Dewa. Kekuatan tempur macam apa itu? Ini sungguh tak terbayangkan. Akan tetapi, penampilan kekuatan tempur Lu Ming tidak menghentikan orang-orang ini untuk ingin membunuhnya. Mereka hanya terkejut sesaat sebelum mereka melancarkan gerakan. Hampir semua dari sekitar 20-an orang di tempat kejadian itu bergerak. Hanya 1 orang yang tidak bergerak. Lebih dari 20 sosok menyerang Lu Ming secara bersamaan, membawa serta fluktuasi yang mengerikan. Orang-orang ini semuanya memiliki sedikitnya 8 bintang kecakapan tempur, kalau tidak, mereka tidak akan mampu sampai di sini. Selain itu, ada banyak yang memiliki 9 bintang kecakapan tempur, dan bahkan ada 3 kesayangan surga dari suku manusia surgawi yang memiliki 10 bintang kecakapan tempur yang mengerikan. Sangat sulit bagi Lu Ming untuk menghadapi begitu banyak ahli secara langsung. Namun, Lu Ming tidak mau menghadapinya secara langsung. Dia melakukan teknik gerakannya, dan tubuhnya tampak berubah menjadi beberapa tombak cahaya, yang terus-menerus menyala di udara. Dengan beberapa kilatan, dia menghindari serangan orang-orang ini. Lu Ming sekarang memiliki kekuatan tempur 13 bintang, yang setara dengan kekuatan tempur 10 bintang milik pihak lainnya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia tidak takut pada satu pun dari mereka. Namun, jumlah mereka sangat banyak. Dia mungkin tidak sebanding dengan mereka dalam konfrontasi langsung, tetapi jika dia fokus menghindar, mereka bisa melupakan rencana membunuhnya. Setelah gelombang serangan pertama, musuh melancarkan gelombang serangan kedua. Lu Ming terus menggunakan teknik gerakannya. Kilauan tombak itu terus bersinar di udara, menghindari serangan orang-orang ini. Sialan, kalau kau punya kemampuan, jangan menghindar dan lawan aku. Aku akan membunuhmu dalam satu gerakan jika kita bertarung langsung. Para penguasa suku manusia surgawi berteriak. Banyak sekali yang menyerang, dan masih berani berkata seperti itu. Kalau kamu punya kemampuan, lawan aku 1 lawan 1. Lu Ming mencibir sebagai tanggapan. Baiklah, mari kita bertarung 1 lawan 1. Kalian semua minggir dan biarkan aku yang menghadapinya.
Salah satu elit manusia surgawi berteriak. Kesayangan surga dari suku manusia surgawi ini memiliki kekuatan tempur 10 bintang dan merupakan salah satu kesayangan surga teratas dari suku manusia surgawi. Dia hanya lebih lemah dari putra surga atau putri surga. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh Luming sendirian. Namun, yang lainnya tidak bersedia melakukannya. Aku juga bisa menghadapinya, minggirlah. Pada mulanya, ia merupakan salah satu kesayangan surga dari suku manusia surgawi yang juga memiliki 10 bintang pertempuran. Di antara para tokoh utama, yang percaya diri tidak mau minggir, dan yang lainnya juga tidak mau minggir. Mereka ingin memanfaatkan kekacauan dan mungkin membunuh Luming dalam kekacauan itu. Itu akan menjadi kontribusi yang hebat. Suku manusia surgawi dan beberapa jenius di Dewan Kebanggaan Surgawi Alam Semesta semuanya memiliki pikiran mereka sendiri. Mereka ingin membunuh Luming. Oleh karena itu, serangan mereka kacau dan tidak dapat membentuk pengepungan yang efektif. Dengan cara ini, Luming dapat menghindar dengan lebih mudah. Kalian semua boleh pergi. Serahkan saja padaku. Tepat pada saat ini, sebuah suara dingin dan tegas terdengar. Suara itu dipenuhi dengan kesombongan yang dingin. Mendengar suara ini, semua jenius yang sombong itu terkejut. Mereka berhenti bergerak dan menoleh ke belakang. Seorang pemuda dari suku manusia surgawi berdiri di sana dengan tenang. Dialah satu-satunya yang belum bergerak sebelumnya. Tatapan semua orang ke arah orang ini semuanya menunjukkan ekspresi hormat. Apa kalian ingin aku mengatakannya lagi? Kalian semua, minggirlah. Aku akan melakukannya. Pemuda dari suku manusia surgawi itu berbicara lagi, dengan nada tidak senang dalam suaranya. Jantung yang lain berdebar kencang, tetapi mereka tidak berani menentang dan mundur. Apakah Kaisar akan mengambil tindakan secara pribadi? Salah satu elit manusia surgawi bertanya dengan nada hormat. Benar saja, orang kesayangan surga dari suku manusia surgawi yang belum bergerak ini adalah salah satu dari 9 putra dan putri surga dari 4 istana surgawi besar. Namanya adalah Yechu Qianyu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4380 Bahasa Indonesia. Bab 4380, Bab 4380 Pertempuran Putra Surga. Kali ini, ada 4 istana surgawi besar, dan hanya ada 9 putra dan putri surga. Putra dan putri surga melambangkan puncak generasi muda suku manusia surgawi. Mereka tidak hanya berbakat dan kuat, tetapi juga mewakili status mereka. Kedudukan putra-putri surga amat tinggi di kalangan manusia surgawi, hampir setara dengan kedudukan seorang penguasa surgawi. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang berusaha keras untuk menjadi putra atau putri surga. Status dan sumber daya yang mereka kuasai terlalu mengerikan. Selangkah demi selangkah, Yechu Qianyu mendekati Luming. Aura di tubuhnya juga semakin lama semakin kuat. Luming juga berhenti dan menatap Yechu Qianyu, matanya dipenuhi dengan kekuatan tempur yang kuat. Putra surga hampir mewakili kelompok orang terkuat di generasi muda alam semesta purba. Luming benar-benar ingin mengetahui seberapa kuat kemampuan bertarung putra surga. Tuan muda, saya merasa orang ini sangat kuat. Saya khawatir Anda bukan tandingannya. Qiu Yue datang ke sisi Luming dan diam-diam mengiriminya transmisi suara. 11 bintang kecakapan tempur. Luming mengirim transmisi suara ke Qiu Yue. Seharusnya hampir sama. Saya bisa merasakan tekanan yang sangat kuat. Qiu Yue mengangguk sebagai jawaban. Luming tahu bahwa Qiu Yue seharusnya memiliki perasaan yang sama. 9 hati orang suci Qiu Yue telah terbuka penuh, dan kekuatan bertarungnya telah memasuki bintang 11. Untuk dapat membuat Qiu Yue merasa tertekan, kekuatan tempur pihak lain jelas tidak lemah. Aku akan mencoba satu gerakan. Jika lawanku hanya memiliki 11 bintang kekuatan tempur, dia tidak akan bisa membunuhku dalam satu gerakan. Kalian akan menyerang nanti. Luming mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yue dan gelembung. Baiklah kalau begitu. Qiu Yue dan Pao Pao menganggukkan kepala tanda setuju. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat putra surga itu. Mata Luming berbinar dan semangat juangnya semakin kuat. Kekuatan terlarang dalam tubuhnya beredar secara ekstrim, dan formula pertempuran juga diaktifkan secara ekstrim.
Ada puluhan ribu sel di tubuhnya yang bersinar seperti bintang. Inilah sel-sel yang telah diresapi dengan rune rahasia. Kekuatan keterampilan rahasia menyatu dengan kekuatan terlarang. Lu Ming diselimuti lapisan cahaya warna-warni. Pada saat yang sama, setiap pori-pori di tubuhnya memancarkan cahaya tombak kecil. Pada akhirnya, dia akan berubah menjadi cahaya tombak. Memamerkan keahlianmu di depan seorang ahli, hukuman surgawi, bunuh. Ye Chu Qianyu berteriak dingin. Dia melangkah maju, dan tubuhnya seperti hantu saat dia bergegas menuju Lu Ming. Dia menekan telapak tangannya ke bawah dan mengirim serangan telapak tangan ke arah Lu Ming. Di telapak tangannya, petir putih dilepaskan. Inilah kekuatan hukuman surgawi. Namun, kendali Ye Chu Qianyu terhadap kekuatan hukuman dewa sudah jelas mencapai taraf yang amat mendalam. Kekuatan hukuman surgawi terjalin di tangannya dan berubah menjadi tombak panjang yang sepenuhnya dipadatkan oleh kekuatan hukuman surgawi. Dia menusukkannya ke Lu Ming. Memangnya kenapa kalau itu hukuman surgawi? Lihat saja bagaimana aku menghancurkan surga. Lu Ming mengeluarkan raungan panjang dan menggunakan jurus penghancur langit. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya tombak yang mengejutkan dan menusuk ke arah Ye Chu Qianyu. Dua cahaya tombak yang menyilaukan itu bertemu di udara dan ujung tombaknya saling menusuk. Dalam sekejap, seolah-olah sebuah bintang telah meledak. Titik pertemuan ujung tombak itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Ekspresi para ahli istana surgawi berubah. Mereka mundur satu demi satu dan memasang lapisan pertahanan di depan mereka untuk menghalangi cahaya tombak yang indah ini. Dengan lambaian tangan gelembung, kekuatan ruang waktu meledak. Ruang di depannya dan Qiu Yue terus terdistorsi, memotong pancaran tombak. Bus! Dalam napas kedua setelah keduanya beradu, tombak yang ditembakkan Lu Ming bergetar hebat dan runtuh dengan suara keras. Kilauan tombak itu menghilang, memperlihatkan tubuh Lu Ming. Dia mundur ke belakang dan baru berhenti ketika dia berada di samping Qiu Yue dan yang lainnya. Ada puluhan luka halus di tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar. Hal ini disebabkan oleh sinar tombak pihak lain. Itu memang hebat. Lu Ming bergumam. Kekuatan tempur lawannya sudah pasti mencapai 11 bintang. Selain itu bukan 11 bintang biasa. Itu sangat kuat. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia akan benar-benar hancur. Dia terluka dalam satu gerakan. Dia sebenarnya tidak mati. Ye Chu Qianyu mengerutkan kening. Dia juga sangat terkejut. Dengan kekuatannya, ia tidak dapat langsung membunuh seseorang yang levelnya satu tingkat lebih rendah darinya. Ia hanya pernah menghadapi situasi seperti itu satu kali. Itulah saatnya dia menghadapi orang mesum itu. Dan sekarang, ini adalah kedua kalinya. Mata Ye Chu Qianyu dipenuhi dengan niat membunuh. Kau gila jika berpikir kau bisa menghancurkan surga dengan kekuatanmu. Kau benar-benar gila. Kau ditakdirkan menjadi batu loncatan bagi suku manusia surgawi. Hari ini, aku akan membunuhmu. Ye Chu Qianyu berteriak dingin. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan surga. Di telapak tangannya, kekuatan hukuman surga berkumpul dengan liar. Sinar kekuatan hukuman surga yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan bersama, terus-menerus mengembun dan memadat, dan akhirnya berubah menjadi pedang tempur yang menyilaukan. Asyik, pedang tempur itu menerobos udara dan menebas Lu Ming lagi. Cepat dan kekuatannya mengerikan. Bahkan ruang yang sangat stabil pun mulai beriak. Aura pedang tajam menembus gelabela Lu Ming. Sebelum kilatan pedang itu mencapai dirinya, Lu Ming dapat merasakan ada gumpalan kecil petir yang berenang di permukaan kulitnya, dan membuatnya sakit. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, suara gelembung terdengar. Dia menekan tangan kecilnya ke depan, dan kekuatan ruang waktu meledak. Kekosongan beriak seperti air, dan juga tampak seperti potongan-potongan cermin yang ditumpuk bersama saat mereka menekan ke arah Ye Chu Qianyu. Ruang-ruang seperti cermin ini tampaknya menyegel Ye Chu Qianyu. Kekuatan ruang waktu, tikus roh ruang waktumu. Beraninya kau menyerangku. Aku akan membunuhmu juga. Ye Chu Qianyu menjerit keras, dan cahaya pedang menebas dengan keras kekuatan ruang waktu. Kekuatan ruang waktu bagaikan aliran air yang terbelah secara paksa. Berhenti. Mati.
Pao Pao berteriak saat ruang di antara alisnya menyala. Dua karakter asal kuno terbang keluar, dan kekuatan ruang waktu melonjak. Kekosongan di sekitarnya mulai berputar saat menekan ke arah Ye Chu Qianyu. Kekuatan waktu dan ruang menekan Ye Chu Qianyu dari segala arah, mencoba menghancurkannya. Dengan dua kata asal kuno tersebut, kekuatan gelembung ditingkatkan hingga ke titik ekstrim, menembus batas dan maju ke tingkat berikutnya. 11 bintang kecakapan tempur. Mata Luming berbinar. Memang, setelah melewati 5 gunung langit dan memperoleh keberuntungan energi langit 5 elemen, kekuatan tempur gelembung juga telah menembus. Dari 10 bintang menjadi 11 bintang, kekuatan ruang waktu bahkan lebih kuat. Kekuatan ruang waktu yang begitu dahsyat membuat Ye Chu Qianyu merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan hukuman surgawi meledak. Ye Chu Qianyu meraung, dan pedang di tangannya bergetar hebat. Pedang itu berdengung, lalu terbang keluar dan meledak. Pedang perang ini sepenuhnya terbentuk dari kekuatan hukuman surgawi. Ketika meledak, ribuan petir meledak dan menyerbu ke segala arah. Langit dipenuhi dengan petir putih bersih. Jumlah mereka terlalu banyak, dan kekuatannya terlalu besar. Kekuatan ruang waktu terdistorsi dengan hebat, lalu terus meledak. Lalu tubuh gelembung mundur ke belakang.